Ketika ingatan masa lalu selalu muncul ketika bro ini mau move on. Dan si bro ini malah terjerat ke masalah yang sangat misterius lah. Ini makanya itu menarik banget karena masih ada misteri kenapa masa lalu MC ini selalu saja dibawa ke masalah ke depannya. Dan kenapa itu penting untuk keselamatan dunia. Jadi biar belum lagi kita agak sialah kalau cerita manganya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Loncengnya juga. Jadi kita mulai aja lah kalau cerita manganya. Jadi MC kita ini yang seorang Chunibyo, kalian bisa cek di Google apa itu. Dia dipanggil sama cewek yang dia sukai, dan pas bertemu si cewek malah menyuruh MC berhenti berpakaian seperti itu karena itu kelihatan menjijikan. MC jelas heran, tapi si cewek itu muntah dan pergi. Dan si MC ini cuma bisa tertawa doang. Jadi dia ini adalah Sameda Kazuo, seorang Chunibyo tingkat parah. Dia juga merasa sedih karena kecunibyoan dia itu cewek aja bisa muntah melihat dia. Makanya tanpa dia sadari, dia sudah membakar semua masa lalu dia. Dan adiknya juga merasa sedih karena dia itu juga sama. Makanya hari dia menjadi Chunibyo selesai. Dan semua teman sekelasnya itu kaget dengan Kazuo yang berubah drastis dan menjadi orang normal. Kazuo jelas merasa kesel dan malu, tapi tenang saja. Ketika mereka lulus, dia pasti bakal dilupakan. Dan tiba-tiba dia mengingat satu hal yang dia lupakan. Dia itu belum memusnahkan foto sekolah dia karena dia itu sangat narsis dan selalu mencoba menonjol di setiap fotonya. Dan fotonya itu diurus sama OSIS. Makanya Kazuo masuk ke OSIS dan di hari pertamanya dia bertemu dengan cewek. Dan Kazuo merasa kalau cewek itu terus melihat ke selangkangan dia. Terus si cewek itu mendekat dan jelas Kazuo kaget dan si cewek kepalanya kepentok di meja. Jadi Kazuo tanya kenapa cewek ini mau melihat ke selangkangan dia. Si cewek malah bilang kalau dia memang mau melihat biji dan batangnya Kazuo. Lalu ada cewek OP besar datang dan menyuruh mereka itu tenang. Kazuo jelas heran dengan kejadian ini. Lalu wakil ketua OSIS datang bersama cewek yang kemarin yang bertemu sama Kazuo. Kazuo sadar dia itu siapa dan bilang kalau cewek itu adalah orang yang muntah kemarin. Si cewek jelas kaget dan mengajak Kazuo ngobrol. Lebih memaksa sih. Jelas si cewek marah karena pakaian Kazuo dia itu muntah. Kazuo jelas heran, ternyata cewek ini juga termasuk pengurus OSIS. Lalu si cewek ini tanya, kenapa Kazuo di sini? Jadi dijelaskan sama wakil OSIS, katanya masih ada slot yang kosong, makanya Kazuo diperbolehkan masuk. Apalagi ketua OSIS itu orangnya liar. Si cewek itu jelas kesel, lalu Kazuo memperkenalkan dirinya ke wakil OSIS dan meminta diberikan tugas yang lebih spesifik, yaitu mengurus foto-foto sekolah. Dan para cewek terdiam. Tapi wakil OSIS bilang yang mengurus foto itu adalah ketua OSIS karena komputernya itu hanya bisa diakses sama ketua OSIS. Makanya Kazuo berpikir kalau dia mencalonkan dirinya menjadi ketua OSIS, dia pasti bisa mengalahkan mereka. Tapi ketika cewek itu juga mau menjadi ketua OSIS, Kazuo jelas kaget dan wakil OSIS itu senang karena ketiga cewek populer di sekolah ini mau menjadi ketua OSIS. Kazuo itu nggak tahu, jadi dijelaskan sama wakil OSISnya. Jadi si cabul ini bernama Ikesaki Shian, bos bayangan sekolah. Bahkan ada rumor katanya beberapa murid menyembah Shian. Tasogare Kiro, siswa pindahan yang cantik dan misterius, apalagi dengan opai rudalnya. Dan Arataki Mimi, cewek yang hebat dan bisa memecahkan setiap rekor akademik, olahraga, dan seni di sekolah ini. Dan gak pernah ada rumor jelek soal Mimi ini. Tapi Kazuo itu masih mengingat hari itu. Si Mimi malah memancing Kazuo lagi. Jelas Kazuo mulai benci sama Mimi. Jadi Kazuo berpikir bagaimana cara dia itu bisa menang melawan tiga cewek itu. Jadinya dia pakai cara yang curang dengan menyelinap ke sekolah di malam harinya. Tapi pas di depan ruang OSIS, pintunya itu disegel. Dan pas Kazuo bingung ini, ada yang memegang pundak dia dan mendorongnya ke pintu. Jelas Kazuo takut dan ternyata itu adalah Mimi. Jelas Kazuo tanya kenapa Mimi juga di sini, tapi Mimi itu malah balik tanya. Dan Kazuo bilang soal foto itu. Mimi malah emosi dan menyuruh Kazuo mengikuti dia. Dan mereka menemukan ventilasi. Kazuo berpikir kalau Mimi ini adalah mata-mata. Tapi pada akhirnya dia berpikir kalau Mimi itu Chunibyo juga. Kazuo mengira kalau Mimi juga punya foto yang memalukan yang ingin dia hapus. Tapi bokong Mimi itu malah nyangkut di ventilasi. Jelas Kazuo mencoba mendorongnya masuk.
Singkatnya, mereka bisa masuk ke ventilasi bersama. Lalu Mimi bilang ke Kazuo untuk jangan terlalu dekat dengan mereka berdua. Kazuo jelas heran, tapi Mimi menyuruh mengikuti saja perintah dia. Di dalam ruangan OSIS, Mimi langsung meretas komputer OSISnya. Jelas Kazuo senang, dan sekarang dia tinggal menghapus foto dia saja. Tapi Mimi bilang, sekarang tinggal menyebar fotomu ke seluruh penjuru dunia. Kazuo jelas heran dan tanya kenapa nggak dihapus saja. Tapi Mimi bilang Kazuo itu bodoh karena kenapa juga dia harus menghapus fotonya. Dan Kazuo marah karena dia itu dibodohi lagi. Tapi Kazuo sadar karena ini salah dia sejak awal. Jadi dulu pas SD, dia memungut sebuah buku hitam yang membuat dia itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan mulai menganggap dirinya itu spesial. Makanya sejak saat itu dia menjadi Chunibyo. Dan dia sudah menunggu dan orang lain menghindari dia. Bahkan ortu dan gurunya itu khawatir ke Kazuo. Dan puncaknya, cewek yang paling dia sukai malah muntah di hadapan dia. Dan bilang Kazuo itu menjijikan. Dan tiba-tiba Kiro muncul menembak sesuatu. Kazuo jelas heran apa itu tadi. Dan Kiro rambut dia itu bersinar. Kazuo yang keheranan mulai kehilangan kesadaran. Dan tiba-tiba Kazuo terbangun dan mengira kalau kejadian kemarin itu cuma mimpi doang. Lalu adik Kazuo muncul, namanya Iku, datang dan langsung bersikap Chunibyo. Dan Kazuo juga mengira kalau itu cuma mimpi doang. Dan sekarang dia harus fokus menghapus foto-foto itu saja. Tapi di sekolah, beneran gedung ruang OSISnya itu hancur. Kazuo jelas heran dan berpikir kalau kejadian kemarin itu memang beneran terjadi dan masih khawatir ke Mimi. Tapi Mimi muncul, Kazuo jelas mau tanya soal kemarin itu, tapi Mimi mengajaknya ngobrol berdua saja. Mimi bilang karena Kazuo sudah ikut campur, jadinya Kazuo itu tidak bisa mundur lagi. Kazuo jelas heran dengan perkataan Mimi tadi, tapi Kiro datang. Kazuo jelas kaget. Xian juga muncul melihat selangkangannya Kazuo. Dan mereka bertiga meminta waktunya Kazuo sepulang sekolah. Jelas Kazuo heran karena 3 cewek terpopuler di sekolah mengajak ketemuan di sepulang sekolah. Di kelas, jelas Kazuo heran dengan kejadian kemarin malam. Jadi karena dia nggak tahu dan kebetulan banget dia dipanggil sama mereka, makanya dia bakal tanya mereka saja. Tapi kalau dia dekat dengan mereka, Kazuo nggak akan bisa bebas dari kecunibyoan dia. Makanya dia itu pulang saja. Tapi di rumah, dia malah melihat Kiro yang sudah menunggu Kazuo. Dan Kiro menyuruh Kazuo itu duduk saja. Kazuo jelas heran bagaimana Kiro bisa di sini. Yap, Kiro membobol rumahnya Kazuo. Lalu Kazuo dibuatkan masakan sama Kiro. Ya, di sini pokoknya Kiro itu mendekat ke Kazuo lah. Apalagi dengan rudal opainya. Dan Kazuo berpikir kalau kejadian kemarin itu cuma mimpi doang. Dan Kiro bahkan nggak bisa makan pakai garpu. Jadinya dia itu kesel, makanya dia menggunakan rambut dia. Kazuo jelas kaget lah. Dan tanya kenapa rambutnya Kiro itu bisa begitu. Jelas Kazuo tanya Kiro ini siapa. Jadi Kiro bilang kalau dia itu datang dari planet yang sangat jauh. Kazuo jelas sadar kalau Kiro itu alien. Dan Kiro tanya ke Kazuo dan dia itu mau memastikan sesuatu. Jadi Kiro mau menyentuh Kazuo. Kazuo nggak keberatan sih. Dan Kiro pakai tentakel dia dan yakin kalau Kazuo itu memang orangnya. Kazuo heran, lalu Kiro bilang dia kesini jauh-jauh hanya untuk menemui Kazuo. Kazuo jelas nggak paham, jadi Kiro itu sangat ingin fotonya Kazuo dan ingin menyebar luaskan ke seluruh alam semesta. Ya anjir lah, pasti hatinya Kazuo itu sakit lah. Kazuo jelas heran, kenapa begini sih? Dan marah ke Kiro untuk berhenti menyentuh dia. Dan Kazuo malah memegang rambutnya Kiro. Kiro diam sebentar dan dia seperti error. Kiro mendorong Kazuo dan bilang sambil malu kalau itu mesum dan dia itu kabur. Kazuo jelas heran itu tadi apa dan sekarang dia itu lagi mandi. Dan pas Kazuo lagi santai-santai gini, Xian muncul. Kazuo jelas teriak, tapi Xian heran kenapa Kazuo kaget. Kazuo heran kenapa Xian bisa kesini dan jelas Kazuo itu tanya. Xian bilang dia itu pakai sihir teleportasi.
Kazuo jelas nggak percaya, tapi Xian bilang dia itu bisa pakai sihir kok. Jadi Kazuo tanya, kenapa Xian datang pas dia itu lagi mandi? Xian jelas bilang, kalau pas mandi, dia bisa melihat batang dan bijinya Kazuo. Kazuo jelas kesel lah, dan masih nggak percaya dengan Xian yang bisa pakai sihir. Makanya, Xian akan menunjukkan sihir dia ke Kazuo. Jadi menggunakan sihir itu perlu mana dan katalis. Dan setelah pemakaian sihir, katalisnya akan menghilang. Kazuo jelas kaget, tapi Xian mau melihat batangnya Kazuo. Dan ternyata Xian itu nggak sadar kalau dia itu telanjang juga. Jadi Xian itu lupa area sekitar ketika ada katalis tingkat tinggi di hadapan dia. Jadi batang Kazuo adalah katalis untuk sihir pemungkas Satan Vanis. Dan itu bisa digunakan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan Xian itu datang dari Isekai mencari katalis Kazuo. Xian juga meminta satu bijinya Kazuo. Kazuo jelas pukul Xian. Lalu Kazuo tanya, kenapa Xian mau menjadi ketua OSIS? Jadi kata Xian, foto sekolah Kazuo itu bisa menjadi katalis sihir pemungkas juga. Kazuo jelas kesel kenapa mereka malah mengincar foto sekolah dia. Tapi dia ingat, setelah foto dia digunakan, bukannya itu akan menghilang, makanya itu tetap menguntungkan bagi dia. Tapi Xian bilang, setelah dia mengalahkan Raja Iblis, foto Kazuo akan disimpan di buku sihir yang populer. Dan patung batangnya Kazuo akan didirikan di ibu kota kerajaan. Kazuo jelas kesel dan menyemprot Xian dengan air dingin. Lalu Iku pulang dan mau mandi bersama. Xian jelas disuruh pakai teleportasi untuk balik. Dan ya, karena dipaksa, Xian balik. Di kasur, Kazuo jelas keheranan dengan kejadian yang tadi itu. Dia juga heran kenapa foto dia itu harus disebar. Tapi kedepannya, dia harus mengalahkan mereka. Dan nanti, dia itu baru bisa tenang. Kazuo juga merenung bagaimana jadinya kalau dia bilang ke orang lain kalau Kiro dan Xian itu datang ke rumah dia. Dan tiba-tiba, Mimi datang dan meminta penjelasannya ke Kazuo. Besoknya, Kazuo jelas berpikir bagaimana bisa 3 cewek gila itu menyusup ke rumah dia. Lalu wakil ketua mengajak Kazuo ngobrol, dan Kazuo tanya kenapa ruangan OSIS itu hancur, apa komputernya itu rusak. Jelas rusak, dan Kazuo senang karena foto dia itu pasti sudah lenyap juga. Tapi wakil ketua bilang kalau datanya itu sudah disimpan sama ketua OSIS. Kazuo jelas kesel ke ketua OSISnya. Dan pas Kazuo kesel ini, wakilnya tanya ke Kazuo apa Kazuo punya waktu luang di sepulang sekolahnya. Jadi dia itu disuruh bantu bersih-bersih ruang OSIS baru. Tapi wakil akan ada urusan, jadinya Kazuo dan Mimi akan membersihkannya. Dan pas wakil ketua keluar, Mimi langsung menyuruh Kazuo yang membersihkannya sendiri. Jelas Kazuo kesel dengan perubahannya Mimi, makanya Mimi mengingatkan lagi kejadian kemarin. Jadi kemarin, Mimi bilangin ke Kazuo untuk menjauhi mereka berdua. Dan bilang kalau foto Kazuo itu enggak tersebar, maka dunia akan hancur. Kazuo jelas kesel dan bilang itu pasti bohong, tapi Mimi menjelaskan lagi kalau itu memang benar. Kazuo jelas gak percaya, lalu Mimi menyuruh Kazuo kerjasama dengan dia. Kazuo masih gak mau, makanya Mimi menggunakan teknik dia untuk mengancam Kazuo. Seharusnya itu gue, bukan dia. Tapi Mimi malah malu sendiri. Balik sekarang, Mimi jelasin karena komputernya itu sudah rusak, makanya fotonya itu cuma dimiliki sama ketua OSIS. Jadi Kazuo saranin menyusup saja ke rumah ketua OSIS. Tapi Mimi bilang kalau itu mustahil, dan Mimi itu seperti menjawab pertanyaannya Kazuo. Kazuo jelas berpikir kalau ketua OSIS itu orangnya aneh juga. Mimi juga bilang kalau mereka berdua harus melewati kedua orang itu. Dan Mimi menyarankan Kazuo untuk menaklukkan mereka berdua. Kazuo jelas nggak mau, tapi Mimi nggak peduli. Dan pas mereka lagi ngobrol dengan Mimi yang malu-malu, wakil ketua balik dan semangat untuk bersih-bersih ruangannya. Dan Kiro sama Xian juga ikut. Xian jelas ngomong batangnya Kazuo, dan Kiro masih malu dengan kejadian kemarin. Dan tiba-tiba TV-nya berbunyi, dan ternyata itu adalah suara ketua OSIS. Lalu dia membahas yang katanya 4 murid mau menjadi ketua OSIS berikutnya.
Tapi sekarang cuma bisa 2 saja yang mendaftar. Dan mereka disuruh mengumpulkan 100 poin untuk mendaftar ke tahun depan. Jelas Kazuo bilang itu nggak bener, tapi ketua OSIS bilang kalau Kazuo itu melakukan pemberontakan, makanya nilai Kazuo turun 100 poin dan dikeluarkan dari OSIS. Dan manganya sudah bentok. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Kazuo bisa ikut campur dengan masalah ini? Padahal dia itu cuma mau menghapus ke masa lalu dia yang memalukan. Ini masih ada misteri yang menanti kita nanti. Jadi pasti bakal gue lanjutin alur manganya. Dan ini manga update-nya itu bulanan, jadi bakal masih lama untuk part berikutnya. Dan tentu jangan lupa like, share, dan subscribe, loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.